Tamam. Al-bab asani fil hadfi wa fid dzikri wal hadaf. Jadi kan kita punya makna di otak, terus kita ingin menyampaikannya dengan perantara lafadz ya. Yang tadi kita bilang ada dal, ada madlu, ada dalalah. Dal itu lafadz, madlul itu makna. Karena lafadz kita itu menuju kepada makna, ya kan? Makanya kita kalau milih lafadz itu harus sesuai biar makna kita tersampaikan, biar kalam kita balik kan kita ceritanya. Nah, sekarang hadaf batikir itu jadi gini. Ada lafadz yang kita sebutkan, ada yang ternyata kita tutupi. Contohnya kayak fi'il majhul gitu kan, kita nggak nyebut fa'ilnya gitu. Nah itu kenapa? Kenapa nggak disebut dan kenapa disebut itu ada faktor balaghahnya. Ya. Kita mulai dari dikir dulu ya. Ida urida ifadatus sami ida uridu ifadatus sami ida urida ifadatus sami hukman fa ayyul lafdin yadullu ala makna fih fal aslu dzikruhu wa ayyul lafdin ulima minal kalam lidalalatin baqiyatin alaihi fal aslu hadfuhu. Jadi gini, kapan sih lafadz itu madkur? Lafadz itu madkur ya. Jadi ketika lafadz itu ya dulu ala makna. Kalau kita punya makna di otak. Kemudian dari makna itu mau kita sampaikan ke lawan bicara kita, otomatis kita harus milih lafadz kan, biar lawan bicara kita paham. Karena kalau maknanya masih di otak, gak kita sampaikan di lafadz kan, mana dia tahu gitu kan, masa cuma dibatin doang. Jadi ketika kita menyebutkan satu lafadz karena untuk menyampaikan makna, otomatis dia harus disebutkan. Kan kita udah milih lafadz itu untuk menyampaikan makna. Berarti al-aslu dzikruhu. Nah, kalau lafadz yang ulima minal kalam sudah maklum, sudah diketahui, jadi lawan bicara kita tahu. Kalau tanpa kita sebutkan, lawan bicara kita udah nyambung, udah tahu. Nah, itu di dalalatin baqiyatin alaihi karena emang dia tahu gara-gara ada dalalah yang disebutkan, dalalah baqiyah, dalalah selain itu yang sisanya gitu. Fal asul hadfu kita nggak usah sebut nggak apa-apa karena lawan bicara kita paham. Kan yang penting pemahaman yang nyampe di otaknya lawan bicara kita. Ya. Wa idza ta'arada hadanil aslani fala ya'dil an muqtada ahadihima ila muqtadal akhar illa lida. Nah, kan tadi kalau punya makna harusnya disebut. Kalau emang udah difahami nggak usah disebut. Nah, kalau misalkan di luar dari perkara tadi, di luar dari hukum tadi, kan harusnya kalau punya makna disebut. Malah kita kontra, kita nggak melakukan itu. Malah kita harusnya disebut, malah nggak disebut. Atau yang harusnya nggak disebut, malah disebut. Nah itu kita lakukan karena ada dasarnya, karena ada sebabnya. Nah, kita mulai dari dawa idzikr atau faktor-faktor kenapa kita sebutkan, padahal itu nggak disebutkan nggak apa-apa, atau padahal itu nggak disebutkan lawan bicaranya udah paham. Nah, kita sebutkan lagi karena yang pertama ziyadatut takrir wal idhoh, karena memang kita ingin menekankan dan menjelaskan lebih lagi, makanya kita sebut lagi. Contohnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kayak kira-kira lafadz yang mana nih yang nggak perlu disebutkan harusnya, karena kita sudah paham tanpa dia disebut. Lafadz yang mana? Ulaika bukan? Iya, ulaika. Mam. Jadi harusnya kan udah ulaikanya sekali aja kita udah tahu kalau humnya itu kembali ke mereka tadi itu ulaika lahum mir rabbihim wa humul muflihun kan gitu bisa. Tapi sini wa ulaika lagi. Kenapa? Karena ini menjelaskan takrir kalau itu udah penentuan gitu ya. Atau idoh karena kita emang lebih menjelaskan lagi. Pengennya ya mereka itu yang muflihun, mereka itu yang ala hudam mir rabbihim. Ulaika di sini. Atau yang kedua kita sebutkan lagi pada udah paham gitu ya. Karena tasjil ala sami. Ya, seperti halnya kita tahu di bab ijazat itnab. Itnab kan walaupun dia ada takrar tapi harus berfaedah. Nah berarti kalau ditanya faedahnya apa? Kalau yang tadi faedahnya untuk ziyadati takrir wal idoh. Kalau yang ini faedahnya yang kedua untuk tasjil ala sami. Biar pendengar itu kayak terulang. Kayak misalkan Ana jelaskan bab qasr diulang-ulang terus. Padahal harusnya kalian udah paham tanpa diulang. Karena udah dijelasin sebelumnya. Tapi diulang lagi kenapa? Karena tasjil ala sami. Biar kalian mengena. Nah, contohnya tadi waktu Ana jelaskan bab yang takdim itu untuk tahsis, terus Ana jelaskan ulang lagi. Kita pernah ketemu di bab qasr. Di bab qasr itu ada yang namanya turukul qasr itu ada yang takdim takdim mahakuhu takhir kan gitu. Diulangin lagi. Kenapa sih Ana harus ngulangin? Karena itu tasjil ala sami. Biar pendengar tuh lebih ngena gitu. Lebih linusab bihi fuadak gitu ya. Lebih dihafal jadi kalian lebih nyambung gitu. Lebih terkesan gitu, lebih paham lah, lebih merasuk gitu perkataannya gitu kan tasdil ala sami itu. Hatta la yata'atta lahul ingkar sampai kalian ingat dan enggak mengingkari yang mana sih? Itu bener enggak sih kayak gitu loh. Kama idza qala al hakim li syahid
Nah, contohnya nih kalau di dunia persidangan ada hakim, ada syahid nih, ada hakim, ada saksi. Kemudian si hakim nanya, kalian pernah nggak lihat dunia persidangan gitu? Si hakimnya kan nanya kan, karena nanti ada pengacara, ada saksi, ada tersangka gitu-gitu kan. Apa yang tuduhan itu namanya apa, tersangka kan ya, yang dituduh itu. Nah syahidnya gini, hakimnya nanya ke syahid, hal aqarra Zaid hada bi anna alaihi kada. Nah itu kan, apakah kamu gitu kan, hal aqarra yukiru, apakah kamu ya sudah yakin gitu kan kalau Zaid ini yang melakukan ini atau apa gitu kan, itu kan. Nah nanti fayaqulu syahidnya itu ngulangin lagi, na'am Zaid hada aqarra bi anna alaihi kada kan gitu. Jadi diulangin lagi pertanyaannya, padahal na'am aja juga udah mewakili jawaban, udah terjawab gitu loh, tapi tambah lagi na'am Zaidun aqarra hada bi anna alaihi kada. Nah, jadi dia mengulangi lagi perkataan biar tasjil ala sami. Tasjil ala sami itu ya. Oke. Di sini jelas ya maksudnya apa? Ya itulah biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan, atau kalau yang ini loh, pelantikan sumpah. Itu kan juga ngulanginnya padahal harus yang kayak siap gitu. Biasanya diulangin lagi perkataan yang menyumpah itu, siap saya akan gitu. Biasanya kalau kodi atau hakim ke syahid kayak gitu nih. Apakah tersangka yang bernama ini tidak melakukan ini gitu kan. Terus diulang lagi, iya saya bersaksi bahwa tersangka yang ini tidak melakukan ini. Jadi diulangin lagi gitu. Nah pengulangan itu untuk tasjil ala sami. Itu dikir ya, itu ada dua, bisa ziyaratut takrir wal idoh atau tasjil ala sami. Nah sekarang yang hadaf, kenapa kita nggak menyebutkan? Ya, kan harusnya kalau dawai hadaf itu, dia hadaf itu karena lawan bicara kita udah paham tanpa kita sebutkan, gitu kan? Lawan bicara kita udah paham tanpa kita sebutkan. Nah tapi di sini tuh lawan bicara kita nggak paham, dia tuh harusnya dikir, tapi malah kita nggak sebutkan, kita hadafkan, punya maksud juga. Apa maksudnya? Apa goret balagi yang kita pilih, kita nggak menyebutkan kata itu, gitu. Yang pertama, ihfaul amr an ghairi mukhatab gitu. Misalkan nih ada 3 orang ya, tadi 3 orang itu contohnya Aris, Aulia, sama Rosi. Aris, Aulia, sama Rosi ini pengennya Rosi cuma ngobrol sama Aulia. Aris itu ghairu mukhatab. Nah, biasanya akhirnya biar Aris itu nggak tahu karena dia ghairu mukhatab, gak mau diajak ngobrol gitu. Emang sengaja nggak diajak ngobrol, nggak dikasih tahu khobar gitu ya. Rosi ke Aulia itu cuma ngomong fiilnya tanpa fa'ilnya gitu contohnya. Atau ada yang ditutupi lah mubtada doang, khobarnya enggak gitu ya. Nah, itu karena ifaul amr, karena yang menyembunyikan ke ghairu mukhatab. Nah, nahwu akbala. Jadi cuma datang. Kita nggak ngomong failnya siapa. Nah, karena kita emang ingin menyembunyikan siapa failnya dari yang ghairu mukhatab, yang nggak diajak ngobrol. Gitu ya. Turidu aliyan, karena yang kita maksud itu yang datang Ali, tapi kita ngomong failnya siapa. Karena ini baru failnya doang. Masalah. Gitu ya. Atau yang kedua, di kul makom imma li tawajju wa imma li khawfawati fursah. Yang pertama untuk karena tawajju, karena sakit. Di kul makom itu karena sikonnya sempit tuh. Kayak cuma contohnya orang sakit itu kan lemes ya, jadi nggak bisa jawab itu lengkap tidak khobar apa fi'il fa'il atau gimana gitu. Pasti biasanya kalau kita nanya orang sakit kan, kau mau apa? Minum gitu doang. Kau mau apa? Air gitu doang. Nggak, saya mau air, misalnya kayak gitu. Tadi udah makan, udah gitu aja. Nggak, saya sudah makan tadi siang pakai nasi gitu, itu kan nggak kepanjangan kan. Jadi karena orang sakit dia menghadaf gitu. Contohnya, qala li kaifa anta qultu alil. Gimana kamu? Saya sakit, alil gitu. Sahrun daimun husnun tawilun. Susah tidur ya, dan juga sedih gitu. Sahrun daim husnun tawil. Qala li kaifa anta qultu alilu saharun daimun wa husnun tawilu gitu ya. Qala li kaifa anta qultu alilu saharun daimun wa husnun tawilu gitu. Jadi dia cuma bilang, gimana kabarmu Alil? Nah, terus habis itu dia saharun daim husnun tawil. Atau karena fawatul fursa, karena takut kehabisan kesempatan. Maksudnya apa? Soyat, contohnya nih, kalau ada 2 orang lagi berburu di hutan.
Soyab itu kan pemburu ya. Nah, kemudian ada rusa lewat. Apakah dia akan mengatakan, itu di sana saya melihat rusa, kan nggak kepanjangan, keburu rusanya lari kan gitu ya, makanya takut kehilangan kesempatan. Cuma bilang apa? Gozal, rusa, gitu doang. Itu udah tahu maksudnya dia lihat rusa gitu. Jadi nggak usah hunaka ro'aitu gozal yalla nasid gitu kan. Ayo kita tembak rusa, cuma rusa gitu doang. Jadi di situ kan ada yang mahdhuf. Cuma bilang rusa doang gitu kan. Ya, kemudian yang ketiga, ini udah hampir jam 8 ya. Oke, kita buru. Yang ketiga adalah at-ta'mim bihtisar ya. Nahwu wallahi yad'u ila darissalam. Nah, di sini karena ingin lafadznya umum, maksudnya tidak mengkhususkan sesuatu atau seseorang ya. Jadi ada yang enggak disebut gitu. Kan wallahu yad'u ila darissalam sebenarnya jami'u ibadihi li'anna hadfal ma'mul yu'tinu bil umum. Ya, jadi karena kita nggak sebut karena biar lebih umum gitu. Wallahu yad'u ila darissalam. Yad'u siapa kan ada ayat do'u kan dia butuh maf'ul bih kan. Harusnya kan wallahu yad'u jami'a ibadihi ila darissalam. Nah, di sini jami'a ibadihi nggak disebut. Nah, karena ingin lebih umum. Jadi Allah itu menyeru kepada Darussalam. Nah, itu lebih umum. Ya do'u siapapun, gimana pun. Nah, ya. Jadi karena untuk takmim. Terus yang keempat, wa tanzilul muta'addi manzilatal lazim li adami ta'alluqil gharad bil ma'mul. Nah, kan yang harusnya dia muta'addi, ya, tapi kita jadikan dia lazim. Karena nggak ada ta'alluqul gharad. Ya, contohnya nih. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya, kan sini alimma ya'lamu dia muta'addi kan. Nah, di sini nggak disebut ya'lamun apa atau la ya'lamun apa. Karena kita jadikan dia lazim. Karena kita nggak perlu ada menyebutkan apa ma'mulnya, apa maf'ul bihnya, nggak perlu. Nah, itu boleh kita tidak menyebutkan maf'ul bih. Oke, tamam. Wa yu'addu minal hadfi isnadul fi'li ila naibil fa'il. Contohnya juga termasuk dari hadaf adalah yu'addu itu termasuk gitu ya. Dari hadaf adalah kita pakai fi'il majhul sama naib fa'il. Fa'il hakikinya mana gitu kan. Contohnya kayak akal tu al-hubza, berarti fa'ilnya ana. Ukila al-hubzu, roti itu termakan. Terus kita nggak ngasih fa'ilnya siapa, itu termasuk hadaf juga. Ya. Fayuqalu hadful fa'il lil khauf minhu au alaihi au lil imnah. Biasanya kalau fa'il nggak disebut tuh karena apa? Karena khauf minhu, karena kita takut kan. Takut nyebutin siapa fa'ilnya, takut sama si fa'ilnya itu. Khauf minhu atau alaihi gitu kan. Au lil ilmi bihi, karena emang kita dalam bicara kita tahu siapa fa'ilnya. Awil jahli, atau emang kita nggak tahu siapa fa'ilnya. Kayak misalkan sariko alisu almala, pencuri mencuri harta gitu kan, uang. Karena kita nggak tahu siapa yang nyuri, kita bilang suriko almalu, karena kita jahil bih, emang nggak tahu siapa yang nyuri. Ya kan? Kayak ini suriko almata'u. Atau contohnya yang khuliqal insanu dha'ifa, itu karena al-ilm bihi, karena kita udah tahu siapa kholik itu. Jadi nggak perlu khalaqallahu al-insana dha'ifa, nggak langsung khuliqal insanu dha'ifa. Di sini fi'il majhul sama naib fa'il. Tamam, fahimtum?